Assalamualaikum. Anda berada di channel Neng Story. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari kita bersholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pernahkah kita mendengar kisah seorang wanita yang dihina seluruh negeri karena satu keputusan besar yang dianggap aib? Bagaimana jika ternyata keputusan itu diambil demi menyelamatkan nyawa orang yang sangat dicintainya? Apa jadinya jika seorang tenaga kerja wanita dituduh berselingkuh dengan majikannya, padahal ada alasan yang tak pernah dibayangkan siapapun? Cerita ini akan membuat kita terdiam, mungkin meneteskan air mata, bahkan merenungkan dalam-dalam, siapa sebenarnya yang pantas disebut mulia. Dan jangan lupa, ketik asal daerah Anda di kolom komentar ya. Kalau sudah, mari kita lanjut ke ceritanya. Mari kita mulai kisah ini, tentang Rina, seorang TKW dari Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Dan juga tentang Syekh Hadi, pria parubaya kaya raya, majikannya yang kelak menjadi pusat dari badai yang mengguncang hidup Rina. Pagi itu langit Riyadh terlihat kelabu. Di depan gedung pengadilan syariah, ratusan mata menatap perempuan muda berpakaian abaya hitam yang duduk di kursi tunggu. Wajahnya tertutup masker, namun sorot matanya tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan lelah. Dialah Rina, usia 28 tahun, berasal dari Jawa Timur. Sudah 2 tahun lebih bekerja sebagai TKW di rumah keluarga terpandang bernama keluarga Al-Hadi. Dia mengaku tidur dengan majikannya sendiri, ujar seorang wanita Arab sambil menutup mulutnya dengan jilbab. Tapi katanya bukan karena dipaksa. Dia bilang, dia rela. Berita itu menyebar seperti badai gurun. Media lokal ramai menyoroti kasus ini karena melibatkan nama besar Syekh Hadi bin Abdullah, pria parubaya, dermawan, sekaligus saudagar terkenal pemilik jaringan properti dan yayasan Islam di Riyadh. Istrinya, Ummu Haulah, duduk di ruang sidang dengan wajah merah padam. Di sampingnya, 2 pengacara keluarga bersiap membawa aib ini ke meja hakim. Namun suasana hening saat hakim yang berjubah putih dan bersorban tebal memandang ke arah Rina. Hari ini, kamu diberi kesempatan untuk bicara, ucapnya. Kenapa kau lakukan itu? Wahai perempuan, kenapa kau tidur dengan suami orang, dengan majikanmu sendiri? Semua mata menatap Rina. Namun wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk. Napasnya berat. Lalu perlahan berdiri. Semua akan saya jelaskan, ucapnya pelan. Tapi tolong, dengarkan saya sampai selesai. Dan begitulah semuanya dimulai. Rina hanyalah perempuan biasa. Ia datang ke Arab untuk mencari nafkah, untuk adik laki-lakinya yang mengidap kanker di kampung halaman. Ia tinggal di rumah besar milik Syekh Hadi, bekerja sebagai pengasuh anak, tukang bersih-bersih, dan juru masak dadakan jika pembantu lainnya libur. Hari-hari Rina dilalui dalam diam. Ia bukan tipe pekerja yang banyak bicara. Tapi semua berubah pada malam itu. Malam yang membuat seluruh hidupnya berbalik. Malam saat seorang anak kecil berumur 6 tahun mendadak kejang. Saat rumah besar itu sepi karena semua pelayan sedang libur panjang. Dan tak ada satupun mobil tersisa kecuali kendaraan mewah milik majikannya sendiri. Masih di channel Neng Story, angin malam Riyadh bertiup dingin. Jam di dinding rumah besar itu menunjukkan pukul 1:15. Rina terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh dari kamar anak majikannya. Suara napas terengah-engah, seperti tersedak. Ia bergegas menuju kamar kecil itu. Ya Allah, Muhammad! Anak laki-laki berumur 6 tahun itu tergeletak dengan tubuh kejang-kejang. Matanya melotot, busa keluar dari mulutnya. Rina panik. Ia coba mengguncang tubuhnya pelan. Muhammad, bangun. Nak, jangan begitu. Bangun, sayang. Ia tak tahu harus bagaimana. Tak ada dokter. Tak ada ambulans. Telepon rumah tak tersambung ke siapa-siapa karena malam itu semua pekerja sedang libur. Termasuk sopir. Rumah megah itu terasa seperti penjara.
Dengan tubuh gemetar, Rina menyambar kerudung dan langsung menggendong Muhammad yang mulai lemas. Langkahnya terburu-buru menuju ruang tamu. Di sana, ia bertemu seseorang yang berdiri di tengah koridor. "Chef, Syekh Hadi, tolong, tolong, Muhammad kejang." Syekh Hadi, pria berusia sekitar 55 tahun, mengenakan gamis putih dan masih setengah mengantuk. Ia langsung berubah pucat. "Astagfirullah, masuk ke mobil sekarang." Tanpa pikir panjang, mereka naik ke mobil pribadi Syekh Hadi dan melaju menembus dinginnya malam Riyadh. Di dalam mobil, Rina terus memeluk anak itu. Ia menangis sambil berdoa dalam hati. "Ya Allah, jangan ambil dia sekarang, jangan buat saya menyaksikan kematian anak kecil ini." Sesampainya di rumah sakit, tim medis langsung bergerak cepat. Muhammad dibawa masuk ke ruang UGD. Rina terduduk lemas di kursi tunggu. Tangannya kotor oleh air liur anak itu. Wajahnya basah oleh air mata. Sementara Syekh Hadi duduk tak jauh dari sana, memperhatikannya dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak Rina bekerja di rumah itu, lelaki itu melihat sisi lain dari dirinya. Keesokan harinya, setelah Muhammad dinyatakan stabil, Syekh Hadi memanggil Rina ke ruang kerjanya. "Kau menyelamatkan anakku," ucapnya datar. "Tidak ada yang berani bertindak secepat itu. Bahkan sopirku pun belum tentu akan berpikir secepatmu." Rina menunduk. "Saya hanya melakukan yang saya bisa, Syekh. Saya tidak bisa melihat anak sekecil itu mati." Mulai hari itu, perlakuan keluarga Al-Hadi terhadap Rina berubah. Ia tak lagi dianggap pelayan biasa. Ia diberi kamar sendiri, makanan lebih layak, bahkan uang tambahan. Namun, semua tidak berjalan semanis harapan. Istri Syekh Hadi, Ummu Haulah, mulai curiga. "Kenapa perempuan itu kini lebih dihargai dari yang lain?" katanya suatu malam. "Dia hanya pembantu. Jangan sampai harga diri keluarga ini hancur hanya karena pelayan." Namun Syekh Hadi tak menjawab. Diam-diam, hatinya mulai menaruh perhatian pada Rina. Perhatian itu tidak hanya karena rasa terima kasih, tapi karena rasa kagum, yang mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malam-malam berikutnya, Syekh Hadi mulai mencari waktu untuk bicara dengan Rina. "Bagaimana kabarmu malam ini? Kamu butuh sesuatu? Saya tahu kamu merawat Muhammad seperti anakmu sendiri." Rina hanya menjawab seadanya. Ia mulai merasa aneh, tapi ia tak berani menolak. Karena ia tahu posisinya hanya seorang pembantu. Namun malam itu datang juga. Malam ketika Syekh Hadi masuk ke kamar Rina, berdiri di depan pintu dengan wajah serius. Di tangannya, sebuah map berisi surat dan beberapa lembar cek. "Rina, saya bisa bantu adikmu berobat. Saya tahu dia sakit kanker. Rumah sakit di Indonesia tak cukup mampu menangani. Tapi saya bisa kirimkan ke luar negeri." Rina membelalakan mata. "Anda tahu tentang adik saya?" Syekh Hadi mengangguk. "Saya tahu segalanya. Saya punya koneksi. Tapi saya hanya minta satu hal darimu." Rina menggigit bibir. Hatinya bergetar. "Satu malam saja bersamaku. Tidak ada yang tahu. Tidak akan ada paksaan. Saya hanya ingin kau rela." Ruangan itu sunyi. Jantung Rina berdetak tak karuan. Tangannya gemetar. Tapi di hadapannya, ada tawaran yang bisa menyelamatkan hidup orang yang ia cintai. Dan itulah malam di mana keputusan besar diambil. Keputusan yang kelak akan menggemparkan satu negeri. Masih di channel Neng Story. Pagi itu di rumah keluarga Al-Hadi terasa seperti neraka. Ummu Haulah, istri Syekh Hadi, mengamuk besar. Ia memecahkan vas bunga di ruang tamu, membanting bingkai foto, dan berteriak histeris hingga para pelayan berlarian keluar rumah. Aku tahu kau perempuan hina, pelacur dari kampung yang berpura-pura suci." Teriakannya ditujukan pada Rina, yang berdiri diam dengan wajah pucat. "Semalam aku lihat sendiri. Aku lihat suamiku keluar dari kamarmu," lanjut Ummu Haulah.
Berani sekali kau menyentuh kehormatan keluargaku. Rina menggigit bibirnya. Ia ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa semua ini bukan seperti yang terlihat, tapi lidahnya keluh. Apa yang bisa dikatakan ketika semua orang sudah menutup telinga? Syekh Hadi mencoba menenangkan istrinya. Cukup. Aku tidak mau ada keributan di rumah ini. Tapi Ummu Haulah tidak bisa ditahan. Ia menghubungi keluarganya. Dan hanya dalam waktu 2 hari, berita itu menyebar ke media lokal. TKW asal Indonesia diduga berselingkuh dengan majikan. Rumah tangga pengusaha besar Riyadh terancam retak. Rina dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Lalu diproses di pengadilan syariah. Meski tidak ada bukti fisik yang bisa dijadikan dasar hukuman zina, pernyataan istri sah Syekh Hadi cukup untuk membuat kasus ini masuk ke meja hakim. Rina duduk di ruang interogasi. Seorang petugas menatapnya dengan sinis. Kau mengaku tidur dengan majikanmu. Rina mengangguk pelan. Petugas itu mengerutkan dahi. Tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Jawab Rina dengan suara yang hampir tak terdengar. Lalu kenapa? Kenapa kau rela menodai kehormatan seorang lelaki beristri, majikanmu sendiri? Rina diam. Air matanya jatuh. Ia tak sanggup menjawab. Di dalam hatinya, semua pertanyaan itu seperti luka yang digoreskan terus-menerus. Bukan karena malu, tapi karena alasan yang belum bisa ia ceritakan. Belum saatnya. Sementara itu, berita tentang kasus ini menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Di media sosial, di pasar-pasar, bahkan di antara para pekerja migran lainnya. Kasihan keluarga itu. Gara-gara pembantu dari negeri jauh, kehormatan mereka hancur. Aku dengar pembantu itu cuma cari sensasi biar dikasih uang lebih. Jangan-jangan dari awal dia memang niat goda majikannya. Tak satu pun orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, ada nyawa seseorang yang sedang berperang melawan maut di sebuah rumah sakit kecil di Surabaya. Adik kandung Rina, bernama Dimas, 14 tahun, sedang terbaring lemah karena kanker tulang yang menyerang sejak 2 tahun terakhir. Biaya operasi sudah habis. Tabungan keluarga sudah ludes. Harapan mereka tinggal satu, dana dari luar negeri. Dan malam itu, ketika Rina menerima amplop dari Syekh Hadi, dia tahu bahwa harga dari semua ini adalah dirinya sendiri. Beberapa hari setelah interogasi, Rina dihadirkan ke ruang sidang. Ia duduk di kursi terdakwa, dengan wajah lelah dan suara yang nyaris tak terdengar. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Perempuan ini mengaku melakukan hubungan dengan majikannya tanpa paksaan. Namun alasan dibaliknya belum kami dengar. Maka hari ini, kami beri dia kesempatan untuk menjelaskan. Ruangan sunyi. Puluhan mata menatap. Kamera merekam. Media menunggu pernyataan. Dan Rina akhirnya berdiri. Saya tahu, saya tidak suci lagi, ucapnya. Saya tahu saya akan dihina, dicaci, bahkan mungkin dipenjara. Tapi kemudian ia mengeluarkan satu berkas dari tas kecilnya. Tangannya gemetar. Di sana ada bukti transfer uang, rujukan medis, dan laporan penyakit dari Rumah Sakit Indonesia. Saya lakukan semua itu demi menyelamatkan adik saya. Dan untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, semua orang terdiam. Masih di channel Neng Story, ruangan sidang yang semula ramai, kini berubah sunyi. Bahkan suara bisik-bisik wartawan pun lenyap, saat Rina berdiri dengan tangan gemetar, memegang berkas yang tampak lusuh karena sering disentuh. Wajahnya tidak lagi menunduk. Ia menatap hakim dan semua yang hadir di ruang itu, dengan tatapan penuh luka, tapi juga kejujuran. Adik saya namanya Dimas. Suara Rina lirih tapi cukup jelas. Umurnya baru 14 tahun. Sejak 2 tahun lalu, ia mengidap kanker tulang. Sudah operasi 2 kali. Sudah kemoterapi berkali-kali. Tapi hasilnya tak banyak berubah. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Saya datang ke Arab bukan hanya untuk cari uang, tapi untuk menyelamatkan hidup adik saya, satu-satunya keluarga saya yang tersisa di dunia ini. Beberapa orang mulai terisak.
Seorang wanita dari kalangan pengamat hukum syariah yang duduk di bangku pengunjung menyeka air mata. Tapi Rina belum selesai. Malam itu, saat saya ditawari bantuan, saya tahu itu salah. Saya tahu saya akan menanggung dosa besar. Tapi saat itu saya merasa, saya lebih rela mati sendiri, asal adik saya bisa hidup. Ia menunjukkan bukti transfer dari rekening pribadi Syekh Hadi, yang dikirim 2 hari setelah kejadian. Saya tidak pernah minta. Saya juga tidak pernah menggoda beliau. Tapi beliau tahu, saya sedang terjepit. Dan beliau menawarkan jalan, yang harus saya bayar dengan harga diri saya sendiri. Di sudut ruangan, Ummu Haulah masih menatap penuh benci. Tapi wajahnya mulai berubah. Ia menoleh ke arah suaminya yang menunduk. Tak sanggup menatap siapapun. Syekh Hadi tidak menyangkal satu kata pun. Ia membenarkan semuanya dengan diam. Hakim yang sedari tadi memperhatikan tanpa menyela, akhirnya membuka suara. Jadi, engkau mengaku rela karena ingin menolong adikmu. Rina mengangguk pelan. Dan kau tahu bahwa tindakan itu bertentangan dengan hukum dan syariat. Ya, saya tahu. Suara Rina bergetar. Tapi saat itu, saya tidak melihat hukum. Saya hanya melihat adik saya, dan waktu yang terus habis. Wartawan mencatat cepat. Kamera televisi merekam detik demi detik. Tak ada satupun yang menyangka bahwa di balik cerita yang disebut aib, tersembunyi kisah tentang pengorbanan dan cinta tanpa batas. Di luar gedung pengadilan, berita mulai berubah arah. TKW Indonesia rela serahkan diri demi biayai adik yang kritis. Pengorbanan atau dosa? Kisah Rina mengguncang publik Riyadh. Air mata seorang kakak menjadi sorotan dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus ini muncul, publik mulai terbagi. Sebagian membenci, tapi banyak yang mulai bersimpati. Bahkan beberapa organisasi kemanusiaan menghubungi pengadilan untuk menawarkan bantuan hukum bagi Rina. Namun yang paling mengejutkan, datang dari pernyataan resmi Syekh Hadi di hadapan hakim. Saya yang salah, ucapnya dengan suara serak. Dia tidak pernah menggoda saya. Saya yang lemah. Dan saya bertanggung jawab atas semua ini. Hakim menatap tajam. Jadi kau mengakui perbuatanmu? Syekh Hadi mengangguk. Ya, tapi jangan hukum dia. Hukum saya. Masih di channel Neng Story. Hari putusan pun tiba. Gedung pengadilan syariah di Riyadh dipenuhi oleh kerumunan wartawan, pengamat hukum, aktivis pekerja migran, dan orang-orang yang sebelumnya tak mengenal siapa Rina. Kini, namanya menjadi sorotan. Wajahnya terpampang di layar-layar berita. Disebut dalam khutbah-khutbah, bahkan menjadi bahan perdebatan di media sosial. Rina duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Tubuhnya tampak lebih kurus dari minggu lalu. Tapi wajahnya terlihat lebih tenang. Ia tak lagi menyembunyikan diri di balik rasa takut. Karena apapun yang terjadi hari ini, ia tahu bahwa ia sudah memberikan segalanya untuk adiknya. Di sisi lain, Syekh Hadi duduk sebagai terdakwa bersama. Ia mengenakan jubah hitam dan sorban putih, menunduk tanpa suara. Di sebelahnya, pengacaranya tampak gelisah. Tapi Syekh Hadi tetap diam. Tak ada pembelaan. Tak ada bantahan. Ia memilih menerima semua. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bersalah bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai manusia. Hakim memasuki ruangan. Suasana langsung hening. Setelah pembacaan pembukaan dan tinjauan hukum syariah, hakim memandang Rina dan Syekh Hadi secara bergantian. Setelah mendengarkan semua kesaksian, bukti, dan pengakuan kami, majelis hakim memutuskan. Detik terasa seperti menit. Nafas para pengunjung tertahan. Rina menutup mata. Bahwa perbuatan yang terjadi antara terdakwa perempuan, Rina binti Kasmadi, dan terdakwa laki-laki, Syekh Hadi bin Abdullah, adalah pelanggaran terhadap hukum syariat. Namun, dengan memperhatikan bahwa tidak ada unsur paksaan,
dan bahwa terdapat alasan kemanusiaan serta pengakuan penuh dari pihak laki-laki, maka keputusan berikut kami tetapkan. Hakim menatap langsung ke arah Rina. Saudari Rina, engkau tidak dijatuhi hukuman penjara, tapi engkau harus segera dipulangkan ke negara asalmu, dengan catatan tidak kembali bekerja di wilayah kerajaan dalam jangka waktu tertentu. Beberapa orang di ruangan terperanjat, tapi sebagian besar menghela napas lega. Namun suara hakim belum selesai. Dan kepada Syekh Hadi bin Abdullah, sebagai pemilik rumah tangga yang telah menyalahgunakan tanggung jawab dan posisi dijatuhi hukuman denda, pemotongan jabatan kehormatan di yayasan sosial, serta perintah untuk melakukan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat. Sidang selesai. Palu diketuk. Tapi rasa di dalam dada Rina belum tuntas. Ia hanya bisa menunduk, lalu menangis dalam diam. Di luar gedung, cuaca panas tak menyurutkan langkah para jurnalis. Mikrofon diarahkan padanya. Apa kau menyesal, Rina? Apa kau ingin membalas Syekh Hadi? Adakah pesan untuk pekerja migran lainnya? Tapi Rina tak menjawab satupun. Ia hanya menoleh pelan, lalu berkata, "Saya cuma ingin pulang. Adik saya masih butuh saya." Hari itu, ia kembali ke penampungan TKW sambil menunggu jadwal penerbangan pulang. Dan di sana, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia menerima kabar baik. Telepon dari rumah sakit di Surabaya masuk. Suara seorang dokter di ujung sana terdengar ceria. "Bu Rina, kami baru saja menerima dana dari donatur yang tak mau disebut namanya. Dimas bisa dikirim ke rumah sakit rujukan di Singapura minggu depan. Kami akan urus semuanya." Rina tak mampu berkata-kata. Ia hanya menatap langit, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Tak ada orang tahu bahwa kadang, cinta seorang kakak bisa melewati batas yang tak mampu dijelaskan oleh hukum maupun logika. Masih di channel Neng Story, pesawat dari Riyadh mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, menjelang subuh. Langit masih gelap, udara lembab menyelimuti landasan. Di dalam pesawat, Rina duduk diam dengan tangan menggenggam erat tas kecilnya. Tidak ada koper mewah, tidak ada sambutan keluarga. Hanya dirinya dan sisa harga diri yang masih ia peluk dalam diam. Sesampainya di terminal kedatangan, seorang petugas imigrasi menatapnya sebentar, lalu mempersilakan lewat. Tak ada pertanyaan, tak ada sorotan. Tapi ketika Rina melangkah keluar ke ruang tunggu bandara, dia mendapati sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di pojok bangku plastik yang dingin, duduk seorang remaja laki-laki dengan kepala plontos dan masker medis. Di sampingnya, seorang wanita tua dengan kain lusuh. "Dimas?" Suara Rina gemetar. Remaja itu menoleh pelan. Matanya membesar. "Kak Rina." Rina berlari dan langsung memeluk adiknya yang tubuhnya kini jauh lebih kurus dari terakhir kali ia lihat 2 tahun lalu. Pelukan mereka lama. Tangis mereka tumpah tanpa suara. Di sisi lain, wanita tua yang menemani Dimas hanya menyeka air mata. "Maaf ya, Rin," ucapnya. "Kami nggak bisa jemput lebih awal. Biaya transport udah habis buat sewa rumah dekat rumah sakit." Rina tersenyum. "Aku nggak butuh dijemput, Bu. Aku cuma butuh pelukan ini." Beberapa hari kemudian, Rina tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Surabaya, dekat rumah sakit rujukan. Seluruh proses pengobatan Dimas kini ditangani oleh yayasan luar negeri. Biaya rumah sakit, transportasi, bahkan penginapan ditanggung semua. Namun meski hidupnya berubah, mulut orang-orang di kampung tak ikut berubah. Desas-desus itu mulai terdengar. Katanya Rina pulang karena hamil. Katanya dia diusir dari Arab karena zina. Katanya dia perempuan murah yang menjual diri demi uang. Di warung kopi, di musola, bahkan saat berjalan di jalanan desa, Rina merasa ada mata yang mengawasinya. Bisikan-bisikan lirih menusuk lebih dalam daripada penghakiman di pengadilan. Suatu hari, saat mengantar Dimas ke rumah sakit, seorang tetangga menyapanya. "Rina,
Katanya kamu kerja di Arabia. Rina mengangguk. Wah, pulang-pulang kok ya gitu. Ya hehe. Rina hanya tersenyum. Tidak membalas. Karena baginya, hinaan itu tak sebanding dengan satu senyum yang kini mulai terlihat lagi di wajah Dimas. Dimas sendiri mulai bisa duduk, berjalan pelan, bahkan makan tanpa bantuan infus. Dokter mengatakan bahwa ia punya peluang besar untuk sembuh total jika terapi berjalan lancar. Kalau aku sembuh, Kak, ucap Dimas suatu malam sambil berbaring, aku janji bakal kerja keras, biar Karina nggak usah keluar negeri lagi. Rina membelai kepalanya. Kakak cuma ingin kamu hidup. Nggak perlu janji apa-apa. Sementara itu, dari Riyadh, muncul kabar bahwa Syekh Hadi resmi mundur dari semua jabatan kehormatan. Ia menutup yayasannya, menjual sebagian propertinya, dan mulai hidup menyendiri. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya, tapi beberapa orang mengatakan, ia pernah terlihat diam di masjid sambil membaca mushaf, berjam-jam. Masih di channel Neng Story. Hari itu hujan turun pelan di Surabaya. Rina duduk di ruang tunggu rumah sakit sambil menatap jendela yang dipenuhi embun. Sudah 3 bulan sejak kepulangannya dari Arab. Dimas kini makin membaik. Tubuhnya mulai berisi. Wajahnya bersinar kembali. Tapi perjuangan belum usai. Masih ada beberapa tahap terapi lanjutan yang harus dijalani. Rina kini bekerja paruh waktu sebagai penjaga kantin kecil milik rumah sakit. Ia tak malu. Gajinya cukup untuk makan dan bayar listrik. Sisa kebutuhan ditutup oleh bantuan yayasan medis luar negeri yang tak pernah ia temui langsung. Suatu siang, saat kantin sepi, seorang pria tinggi berjas rapi masuk. Wajahnya tak asing, tapi butuh beberapa detik bagi Rina untuk mengingat. Bu Rina ya? Sapa pria itu ramah. Nama saya Yusuf. Saya perwakilan dari Yayasan Darussalam Riyadh. Rina berdiri kaget. Darussalam? Bukankah itu yayasan yang? Iya, Yusuf mengangguk. Yayasan itu dulunya milik Syekh Hadi bin Abdullah. Rina membeku. Hujan di luar semakin deras. Di dalam hatinya, ada badai lain yang bangkit. Saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu, lanjut Yusuf. Saya diutus untuk menyampaikan pesan. Dan ini amanah. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan map berisi dokumen. Di atasnya, tertera tanda tangan Syekh Hadi. Beliau ingin seluruh sisa dana pengobatan adik Anda ditanggung sepenuhnya sampai sembuh total. Dan setelah itu, beliau memberikan satu rumah sederhana atas nama Anda di kawasan pinggiran Sidoarjo. Rina gemetar. Tapi, kenapa? Kenapa dia masih melakukan ini? Yusuf tersenyum. Karena menurut beliau, Anda adalah perempuan yang paling jujur, sekaligus paling berani yang pernah ia temui. Beliau bilang, tak semua dosa bisa ditebus dengan taubat. Tapi setidaknya bisa ditebus dengan perbuatan baik. Rina menatap map itu dengan tangan bergetar. Lidahnya keluh. Air matanya tumpah. Tapi tak ada isak. Semua terasa seperti mimpi yang pahit, namun penuh haru. Beberapa minggu kemudian, Rina dan Dimas pindah ke rumah baru mereka. Rumah sederhana, berdinding bata oranye, dengan pekarangan kecil dan jendela besar yang menghadap ke kebun. Di dalam rumah itu, tidak ada perabot mewah, tapi ada ketenangan yang tak bisa dibeli oleh uang. Dimas mulai belajar daring dari rumah. Rina mulai membuka jasa catering kecil-kecilan. Tak ada lagi sorotan kamera. Tak ada lagi pengadilan. Hanya hari-hari biasa, yang terasa luar biasa bagi mereka berdua. Suatu sore, saat Rina menyiram tanaman di halaman, ia menemukan surat kecil di dalam rak buku kiriman yayasan. Surat itu ditulis tangan, dengan tinta hitam yang agak pudar. Rina, maafku tak akan pernah cukup. Tapi doaku akan terus untukmu. Hidupmu lebih mulia dari hidup banyak orang. Engkau kehilangan kehormatan, tapi tak pernah kehilangan hati. Semoga Allah menjagamu dan adikmu selalu.
Hadi bin Abdullah. Rina menutup surat itu perlahan. Lalu duduk di kursi bambu depan rumah. Hari mulai gelap. Tapi hatinya terang. Karena kini ia tahu, tidak semua cerita berakhir bahagia. Tapi semua pengorbanan tak pernah sia-sia di hadapan Allah. Tamat. Subhanallah, dari kisah ini kita belajar bahwa terkadang, pilihan yang terlihat hina di mata manusia, bisa saja menjadi bentuk pengorbanan terbesar di hadapan Allah. Ketulusan seorang saudara, air mata yang mengalir karena cinta, dan keberanian untuk jujur, itulah kemuliaan sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap ujian, sekecil atau seberat apapun, pasti disesuaikan dengan kekuatan hambanya. Dan siapa yang bersabar serta ikhlas, akan dipeluk oleh rahmatnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini hanyalah fiktif belaka. Disusun dan ditulis seolah-olah nyata agar lebih mengena di hati, supaya kita dapat mengambil ibrah, pelajaran, dan hikmah dari sisi kemanusiaan, pengorbanan, serta pentingnya menjaga niat dalam setiap langkah hidup. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati dan membawa manfaat, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, serta subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.